Halo Bu Anastasia Santi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya yang terdiri dari saya, Steven, Sylvia Indah Cahyani, dan Ahmad Alwani akan mempresentasikan mengenai web e-commerce UMKM yang merupakan proyek Kabiscare kami. Selanjutnya akan dibawakan oleh Alwani. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kenapa kita membuat web ini. Jadi dengan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era digital yang saat ini yang serba cepat, masyarakat juga udah mulai tergantung terhadap teknologi. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua menggunakan teknologi. Nah, terus dalam menjalankan bisnis juga, terutama usaha yang masih tergolong mikro atau kecil, UMKM, tentunya masih memiliki kesulitan dalam memperluas pasar usahanya. Dengan menggunakan web e-commerce yang kita buat ini, semoga para UMKM dapat membantu para pelaku berjualan online dengan mudah. Nah, yang kedua, tujuan dan manfaat. Nah, jadi kenapa sih kita ngebuat ini? Yang pertama itu untuk meningkatkan daya jual UMKM. Jadi UMKM ini bisa bersaing juga dengan para perusahaan gede juga. Nah, kedua ini juga mensejahterakan UMKM. Nah, yang ketiga ini juga sebagai edukasi penggunaan teknologi para UMKM. Jadi kan kebanyakan para UMKM ini kebanyakan lulusan SD. Nah, kita juga mengadakan edukasi menggunakan teknologi supaya UMKM ini juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan gede juga. Nah, yang kedua itu ada manfaat. Jadi manfaatnya ini untuk mendigitalisasikan usaha para pelaku UMKM. Nah, kedua juga membantu money management pelaku UMKM secara digital. Nah, kebanyakan UMKM itu bangkrut karena laporan keuangannya itu masih berantakan. Nah, jadi dengan adanya web ini, semoga bisa membantu para UMKM dalam pencatatan secara digital. Nah, yang selanjutnya itu web e-commerce UMKM. Nah, untuk mendukung kegiatan perdagangan di era digital dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak COVID-19 serta mendukung program pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID. Nah, muncullah ide untuk membuat web yang sebagai wadah para UMKM untuk berjualan online. Nah, dengan adanya web ini, semoga masyarakat dapat berbelanja tanpa adanya kontak langsung dengan penjual. Cukup bermodalkan handphone dan koneksi internet saja. Masyarakat sudah dapat memesan segala sesuatu kebutuhannya. Nah, selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman saya, Steven. Steven, silakan. Halo. Oke, jadi dalam pelaksanaan Kabiscare ini, apa aja sih yang perlu kita lakukan? Nah, ini list-list yang kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah kegiatannya. Yang pertama itu kita melakukan digitalisasi kegiatan UMKM dengan menggunakan web e-commerce yang sudah kita buat. Jadi segala kegiatan UMKM yang pada awalnya dilakukan secara konvensional akan kita alihkan semua ke web e-commerce, mulai dari penjualan dan pembelian dan segala macamnya itu kita alihkan ke web e-commerce. Jadi semuanya itu akan terdigitalisasi dan lebih teratur sehingga lebih mudah untuk menggunakan data-datanya. Nah, yang kedua itu kita memberikan training menggunakan web e-commerce. Nah, jadi karena ini adalah web app yang baru kita buat, pasti orang-orang tuh pada nggak tahu, apalagi para pelaku UMKM. Jadi ini pada nggak tahu semuanya. Dan jadi kita mensosialisasikan adanya web e-commerce ini, dan juga kita kasih tahu gimana sih cara pakainya, gimana sih cara daftarnya. Jadi para pelaku UMKM itu bisa menggunakan untuk berjualan. Jadinya para UMKM itu nggak kagok dalam menggunakan web e-commerce ini karena sudah mendapatkan training terlebih dahulu. Yang ketiga itu kita memberikan edukasi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dalam menjalankan usaha. Jadi dalam menjalankan usaha itu, apalagi yang berhubungan dengan barang-barang konsumsi itu pasti harus dijaga ketat kesehatannya ya, kesterilannya. Baik dalam makanan, pakaian, bahkan juga yang termasuk dalam bidang yang kita geluti yaitu alat musik, karena alat musik itu kan mungkin ada yang namanya suling. Nah, itu kan alat musiknya ditiup ya, jadi itu pastinya
butuh protokol kesehatan yang ketat supaya semua itu steril dan dapat digunakan dengan baik oleh penggunanya. Nah, dalam kegiatan ini ada pesertanya, yaitu 6 mahasiswa Kampus Institut yang terdiri dari kelompok kami, 3 orang, saya, Sylvia, dan Alwani. Dan ketiganya lagi adalah teman satu kelas kami dari jurusan Sistem Informasi Malam. Dan juga 3 pelaku UMKM yang masing-masing berada di dekat tempat tinggal kami. Yang pertama dari saya di Kemayoran, Jakarta Pusat, baru di Alwani di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di Sylvia di Cawang, Jakarta Timur. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bidang yang kami geluti ada 3. Ini mungkin masih awalnya, jadi kita fokus pada 3 bidang ini dulu. Nanti mungkin untuk kedepannya kita bisa menambahkan bidang-bidang lainnya. Bidang yang sekarang masih kita geluti yaitu adalah fashion atau pakaian, dan juga ada makanan, dan juga ada alat musik tradisional. Lanjut, Wan. Nah, dalam melakukan kegiatan ini pastinya ada alat-alat yang kita perlukan. Di sini kita memerlukan 3 alat, yaitu handphone, laptop, dan koneksi internet, mungkin dari WiFi atau pakai data masing-masing. Jadi kalau handphone itu, karena para pelaku UMKM itu kebanyakan kan ekonomi di tengah ke bawah ya. Jadi apa sih peralatan yang paling tepat untuk menggunakan web e-commerce ini? Tentunya peralatan paling tepat itu adalah handphone, karena hampir semua orang itu sekarang udah punya handphone, bahkan anak-anak kecil sampai orang tua itu udah punya semua handphone. Nah, handphone itu juga pasti punya koneksi internet ya, baik dari paket data atau WiFi. Dan juga yang kita butuhkan adalah laptop. Laptop itu sebenarnya untuk kelompok kita ya, untuk mengembangkan web app e-commerce ini. Jadi untuk mengembangkannya kita butuh laptop karena nggak mungkin dengan menggunakan handphone saja. Nah, waktu pelaksanaan itu kapan sih? Waktunya itu 13 Februari 2022. Dan tempatnya itu bertempat di daerah tempat tinggal masing-masing dari kelompok kami, yaitu di Kemayoran, di Cawang, dan di Tanjung Priok. Lanjut, Pak. Nah, ini hasil dokumentasi yang kami dapatkan dari kelompok kami. Di sini ada foto saya yang sedang melakukan sosialisasi dengan pemilik UMKM makanan. Jadi dia berjualan makanan ya, udah sekitar 5 tahunan. Dia berjualan makanan tapi masih konvensional. Dia belum mendaftarkan usahanya itu di tempat-tempat untuk menjual makanan seperti GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah, itu masih dia belum ada, jadi dia masih konvensional aja. Dengan uang yang dapatkan dari para customer yang datang ke tempatnya itu per hari, per minggu. Nah, itu hasil usahanya itu dari sana. Jadi harapan saya ke depannya agar dia bisa menggunakan web e-commerce ini, sehingga barang dagangan itu bisa dimasukkan ke online. Jadi kita bisa memesan makanan di sana, baik makanan yang lebih frozen ataupun makanan yang fresh gitu ya. Itu nanti bisa ada pilihannya. Dan itu juga mempermudah masyarakat untuk berbelanja. Dan ada juga ini ada Alwani dan pelaku UMKM yang berfokus pada pakaian tradisional. Di sini ada batik ya. Nah, jadi untuk kedepannya kalau orang-orang mau cari batik, nah itu bisa cari di web e-commerce ini. Jadi gampang mau belinya. Lanjut, Pak. Nah, kita punya ide membuat web e-commerce itu dari mana sih? Jadi ini ada gagasannya ya. Nah, jadi kita bergagasan dari kutipan dari Liputan 6 ini ya. Jadi Liputan 6 ini pernah membuat artikel di webnya liputan6.com bahwa BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 itu awal mula COVID, jumlah pelaku UMKM itu mencapai 64 juta. Nah, tapi sayangnya pas pandemi itu di tahun 2020 awal, yaitu sekitar bulan Maret, para UMKM ini terkena dampaknya dan itu banyak banget yang kena. Nah, jadi pastinya mereka kesusahan karena pemasukan semakin berkurang, tapi cost untuk berusaha itu tetap sama.
Gimana sih cara mereka bertahan? Nah, itu mereka harus menghadirkan inovasi-inovasi kreatif pada bisnis mereka. Tapi tetap aja kalau bisnisnya itu masih konvensional, pasti memiliki banyak keterbatasan. Dibandingkan dengan online, itu pasarnya jauh lebih luas dari pasar konvensional yang dihadapi oleh mereka. Nah, dilansir juga dari CNBC Indonesia, tren digitalisasi mengalami perkembangan yang signifikan pada masa pandemi. Jadi hampir semua aspek kehidupan kita itu berjalan secara online. Kayak banyak banyak hal yang dijadikan online. Kayak contohnya sekolah, ada sekolah online, ada kuliah online, kerja pun online, WFH semua gitu ya, work from home. Nah, itu kan semuanya bergantung pada online ya. Nah, jadi kita berpikir, kenapa sih UMKM nggak bisa dibikin online aja? Jadi para pelaku UMKM ini bisa memperluas pasar mereka dengan mudah, yaitu secara online. Jadi nggak perlu mikir macam-macam, udah cukup kita menambahkan di online. Jadi semakin banyak penggunanya, semakin banyak yang bisa membeli di sana. Nah, nggak perlu datang-datang ke tempat mereka. Nah, itu juga kan barang-barangnya tinggal dikirim pakai paket ya, pakai JNE, pakai Gojek, GoSend, Grab Express, atau apa segala macamnya itu nanti tergantung pilihan dari penggunanya yang mau beli. Tapi yang pertama itu harus ada platform yang bisa menciptakan marketplace untuk para UMKM ini untuk berjualan. Lanjut, Tuan. Nah, di sini ada hambatan dan tantangan. Semua hal yang kita jalani itu pasti punya hambatan dan tantangannya masing-masing. Dalam kegiatan kita kali ini hambatan dan tantangan yang muncul. Hambatannya itu adalah minimnya literasi digital para pelaku UMKM. Jadi banyak banget para pelaku UMKM itu yang masih gaptek hitungannya ya. Masih kagok pegang HP, mau ngetik aja susah, masih pakai satu jari, paling cuma ngetik satu kalimat bisa 10 menit gitu. Itu kan jadi menghambat juga para UMKM untuk maju dalam menggunakan teknologi. Jadi kita masa itu menjadi hambatan. Karena sulit juga untuk mengajari mereka sesuatu hal yang baru, apalagi di bidang teknologi. Apalagi di mana dia basicnya aja dalam menggunakan HP aja masih kagok. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang pendidikan yang cenderung rendah. Jadi kebanyakan para pelaku UMKM ini memang nggak semua, tapi rata-rata kalau lulusan SD, lulusan SMP, nah lulusan SMA aja hitungannya dikit, apalagi yang sampai S1 gitu. Nah itu jadi kesenjangan latar belakang pendidikan itu yang menjadi hambatan dalam mereka untuk belajar, dalam mereka untuk menggali ide, dalam mereka untuk menggunakan hal-hal di sekitar mereka untuk memajukan usahanya mereka. Jadi mereka monoton melakukan hal yang begitu-begitu saja, hal-hal yang sama setiap harinya dalam usaha mereka, jadi tidak ada inovasi atau kemajuan. Yang ketiga itu kurangnya kemampuan menggunakan internet dan gadget. Seperti yang saya bilang tadi, mereka ini kebanyakan gaptek, jadi menggunakan internet dan gadget itu susah. Jadi gadgetnya pun yang bisa mereka gunakan tuh gadget-gadget jadul ya, seperti HP-HP yang masih belum smartphone lah hitungannya. Nah, itu juga jadi hambatan karena kita harus mengajari dari awal lagi cara menggunakannya. Nah, jadi itu cukup menghambat dalam prosesnya. Nah, tantangan yang muncul dalam kegiatan ini adalah menjaga kestabilan platform. Jadi, dalam menjaga web e-commerce kita ini berjalan dengan baik, itu kita harus membuat web ini menjadi stabil, tidak banyak masalah ya. Nah, itu yang paling penting karena ini adalah dasar dari kegiatan ini. Nah, yang kedua itu pembuatan platform yang berfungsi dengan baik. Seperti poin di atas, yaitu menjaga kestabilan platform. Jadi semua fungsi dari web e-commerce ini harus bisa digunakan dengan baik. Seperti fungsi pemesanan, fungsi pengiriman, fungsi pengambilan uang, dan segala macamnya itu harus berfungsi dengan baik. Nggak boleh ada miss, karena yang saya percaya itu dasar dari usaha adalah kepercayaan. Jadi kalau ada miss baik dalam pengiriman atau dalam pembayaran itu akan
menjadi hambatan baru karena orang menjadi tidak percaya dalam menggunakan web e-commerce ini karena hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, yang ketiga itu pasar lokal dan global yang kompetitif. Jadi pasar lokal dan global itu selalu sengit dalam berkompetitif. Semua usaha itu harus berusaha semaksimal mungkin menghadirkan inovasi baru, inovasi yang disukai oleh semua orang. Nah, tantangan ini yang menjadi halangan dalam melakukan pengembangan usaha UMKM karena usaha UMKM itu cenderung tidak memiliki inovasi-inovasi baru. Oke, next one. Oke, jadi sekarang akan kita coba melakukan mock-up dari aplikasi web e-commerce. Akan dijelaskan oleh Alwan nih. Nah, selanjutnya saya jelaskan ya tata cara pembelian barang di web e-commerce yang kita buat. Nah, pertama ini adalah halaman login. Nah, untuk pengumpulan data-datanya kita udah kumpulkan juga dari para UMKM secara real. Nah, untuk tampilan dan kontennya juga udah dikumpulkan oleh Steven dan Sylvie. Nah, ini aku cobain masuk webnya ya. Pertama itu kita login dulu. Nah, ini tampilan awal untuk dashboard-nya. Di sini juga udah kita sediain produk-produk yang paling best seller, terus produk-produk terbaru juga, terus produk apa aja sih yang sedang diskon pada web ini, terus juga ini ada kayak baju-baju juga. Nah, untuk kita lihat detailnya, kita bisa klik button aja nih, button detail. Nah, di sini udah kelihatan detail-detail apa saja seperti ukuran, terus berat, jumlah orang yang sudah melihat dari batik ini, terus minimal pembeliannya berapa. Nah, saya contohkan cara pembeliannya. Nah, untuk cara pembeliannya juga bisa dua cara. Yang pertama kita bisa lihat kategori dulu, kita bisa lihat detailnya, atau kita bisa langsung beli aja. Nah, ketika kita langsung beli aja, di sini juga udah keterangannya udah jelas juga, ada ukuran, berat, jumlah orang yang sudah melihat, terus pembelian minimalnya berapa. Nah, lanjut aja ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran kita bisa isi aja. Ini saya contohkan, kita bisa isi nama pembelinya, misalkan saya, terus alamatnya. Terus untuk provinsinya tinggal pilih aja, kita udah sediakan juga. Terus kotanya, kecamatan. Nah, untuk pengirimannya kita udah sediakan juga bekerja sama kayak JNE, RPX, Tiki, Pos Indonesia, First Logistik. Nah, ini nomor teleponnya, jumlah produknya berapa, misalkan jumlah produknya yang saya pesan 3, terus untuk keterangannya misalkan ukuran S. Nah, kalau sudah keisi semua, kita tinggal klik selesai aja. Nah, ketika kita klik selesai, di sini juga langsung ada notif, terima kasih sudah berbelanja di Khas Indonesia. Terus setelah pembayaran dilakukan selama 1 kali 24 jam, maka barang langsung di packing. Nah, selain kita bisa berbelanja juga, di sini kita bisa donasi. Nah, di sini kita bisa donasi kepada 1000 guru. Jadi sekalian belanja, kita juga bisa berdonasi. Nah, di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan oleh pembeli, seperti kapan saya menerima pesanan, terus kapan tepatnya produk pesanan saya dikirim, terus apakah ada wilayah tertentu yang tidak masuk ke area pengiriman khas Indonesia. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan oleh para pembeli. Nah, juga di sini ada testimoni juga. Di sini ada testimoni dari para pembeli. Nah, ini tampilan awalnya kita udah desain semenarik mungkin untuk dapat digunakan. Ini ada location, cabang-cabangnya. Nah, mungkin itu aja sih dari kelompok saya, kurang lebihnya. Terima kasih. Dewan. Udah mati belum, Min? Belum ya? Udah.
Oh ya udah deh. Ya nggak apa. Oke, sip. Oke. Coba lu tes dulu dah. Gua tes dulu ya. Lu cek dulu dah. Gua lift dulu ya bentar ya. Jangan-jangan nggak ini kalau kerekam masalah lagi. lagi sih anjing lah. Capek. Hah? Lu rekam masih? Rekam. Coba. Oh ya, ada tulisan recording.